Petang pemirsa, vaksin Sinovac tahap 2 telah tiba. Jadi berarti Indonesia telah memiliki 3 juta vaksin Sinovac yang siap didistribusikan ke 34 wilayah di Indonesia. Vaksin-vaksin ini diharapkan dapat menekan angka COVID-19 di Indonesia. Seberapa besar pengaruh penekanan virus COVID-19 dari vaksin ini jika masyarakat tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan? Untuk membahas hal ini sudah bersama kita Dr. Erlina Burhan dan sebagai spesialis penyakit paru. Dan pemirsa, inilah dialog Nusantara Petang. Halo, selamat sore dokter. Selamat sore, Adi. Bagaimana dokter? Sehat sore ini? Alhamdulillah sehat. Baik dokter. Ini terkait adanya sudah di Indonesia dikumulasikan ada 3 juta vaksin COVID-19 dan bagaimana dokter melihat ini? Ya, kalau saya sih memberikan respon yang positif terhadap kedatangan vaksin ini karena memang salah satu upaya pencegahan. Salah satu ya, saya katakan bukan satu-satunya, tapi salah satu usaha pencegahan adalah dengan vaksinasi ini. Jadi kedatangan vaksin tentu saja kita apresiasi karena kita memang butuh banyak dan ini dengan batch kedua ini baru 3 juta artinya dan masih banyak lagi yang kita butuhkan. Baik, dan 3 juta vaksin dari Tiongkok ini sudah tiba, berarti kita harus menunggu dari izin dari BPOM dulu ya dok? Oh betul, karena vaksin Sinovac ini kan memang diuji cobakan di Indonesia, di Bandung, dan itu laporannya akan segera disubmit, katanya dikirimkan ke Badan POM dalam waktu yang tidak lama lagi, sehingga kemudian Badan POM akan punya waktu untuk melakukan penilaian dan mengeluarkan emergency use authorization. Dan kalau izin itu sudah keluar, saya kira harus segera dilakukan vaksinasinya. Baik, secara umum berarti dibawa ke Bio Farma Bandung dan sebenarnya apa sih dok yang dilakukan di sana dok untuk vaksin yang tiba ini? Ya, jadi vaksin yang tiba itu kan harus dipersiapkan juga oleh Bio Farma karena kerjasamanya kan dengan Bio Farma. Jadi barangkali dipersiapkan untuk logistiknya, supply chain-nya dan lain-lain ya. Baik, secara umum sebenarnya kalau dipresentasikan, kalau dari dokter sendiri, seberapa persenkah efektivitas dari vaksin dalam menurunkan daya imun seorang terhadap penyakit khususnya vaksin COVID-19 terhadap virus corona ini dok? Ya, jadi vaksin ini kan kita harapkan akan menimbulkan kekebalan terhadap virus SARS-CoV-2 penyebab COVID. Dan beberapa vaksin itu sudah mendeklar atau mengumumkan efektivitasnya, seperti ada mengatakan 95%, 94%, 90%. Dan Sinovac ini juga adalah salah satu vaksin yang mendapatkan izin khusus kan, yang sudah direkognisi oleh WHO juga, tetapi kita masih menunggu izin dari Badan POM karena itu memang dibutuhkan. Untuk Indonesia kita perlu, yang ideal vaksin itu adalah satu yang efektif, kedua aman, dan ketiga halal, begitu. Ya, Baik, jadi mari kita tunggu ya. Tetapi sekali lagi protokol kesehatan jangan dilupakan. Pertama, jumlah vaksin masih sedikit. Kedua, vaksin bukan satu-satunya untuk pencegahan, dan ketiga adalah bahwa kita juga belum tahu pasti berapa lama proteksi dari vaksin ini, apakah 6 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun. Katanya variasinya sekitar demikian. Sebagaimana juga vaksin influenza yang selama ini kita sudah juga tahu dan dapatkan. baik, sejauh ini ada 3 juta vaksin, lalu kira-kira memang bisa tidak dok untuk Januari 2021 ini bisa disuntikan? Saya kira bisa saja, kalau yang penting izin dari Badan POM-nya keluar, dan saat ini saya juga tahu Kemenkes sudah mempersiapkan mulai dari pendataan, integrasi data dengan BPJS, dengan kependudukan, kemudian juga TNI Polri, kemudian juga melakukan pendataan ya. Jadi integrasi data, kemudian pendataan sendiri terhadap siapa-siapa yang diprioritaskan, dan Baik, kemudian screening dari data yang masuk itu berapa banyak yang melewati screening yang masuk ke dalam kelompok prioritas. Barangkali
Anda juga tahu bahwa ada 6 kelompok prioritas ya yang Betul. akan segera divaksinasi. Yang pertama adalah tenaga kesehatan, termasuk para petugas paramedis yang melakukan tracing, dan juga kepada para petugas pelayanan publik, termasuk TNI Polri. Ya. Kemudian adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dari tingkat RT sampai RW sampai kecamatan. Kemudian juga para pendidik, mulai dari guru PAUD sampai perguruan tinggi. Selanjutnya adalah pejabat pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah. Dan kemudian adalah peserta BPJS yang mendapat subsidi pemerintah. Selanjutnya masyarakat umum usia 15 sampai 59 tahun. Jadi melihat kelompok ini sepertinya 3 juta vaksin itu tidak cukup. Jadi memang kita harus bersabar sedikit ya, menunggu kedatangan batch berikutnya. Baik, jika kita lihat bahwa 3 juta ini tidak bisa cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia ini dok, tapi apakah dengan kelompok yang pertama seperti tenaga medis dan juga para dokter dan lainnya, apakah memang ini lebih awal kita suntikan dahulu, berarti masyarakat yang khususnya sipil dan lainnya itu menunggu agak belakangan seperti itu dok? Saya tidak tahu bagaimana Kemenkes akan mendistribusikannya, apakah sebagian tenaga kesehatan, sebagian TNI Polri, sebagian para pendidik, sebagian para tokoh masyarakat, itu saya tidak tahu persis bagaimana membaginya, karena kalau itu dijumlahkan semua tidak akan cukup 3 juta vaksin ini. Barangkali mungkin akan representasi dari beberapa kelompok, saya kira demikian. Jadi yang jelas utamakan untuk para tenaga medis dan juga yang tentunya yang sangat dekat dengan proses menekan dari angka virus corona ini ya dok ya? Ya, jadi memang orang-orang yang berpotensi sering terpapar dan berpotensi untuk menjadi sakit. Inilah yang diutamakan begitu. Baik, ini dok, untuk sebenarnya ada beberapa hal yang seperti dokter sampaikan bahwa vaksin ini adalah salah satu. Dari pandangan dokter sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk menekan dari virus corona ini dok? Ya, saya selalu mengatakan upaya yang terbaik adalah pencegahan. Ini saya ingin sampaikan ya, sekarang rata-rata rumah sakit di kota besar sudah penuh. Bahkan untuk DKI, tempat pemakaman juga sudah penuh. Kuburan penuh juga lokasinya. Jadi jangan sampai sakit. Bagaimana supaya jangan sakit? Lakukanlah berbagai upaya untuk pencegahan. Ya, selain 3M tadi, nah ini mau tahun baru nih, jauhi keramaian. Jangan membuat kerumunan. Baik, dan jika kita lihat tetapi angka kematian juga masih belum bisa dikatakan secara turun secara drastis ini dok. Nah pandangan Belum, dokter belum, belum. sendiri bahwa vaksin ini juga belum disuntikan langsung kepada masyarakat, akan tetapi masyarakat yang secara mulai abai seperti itu dengan protokol kesehatan. Lalu apa langkah yang harus diingatkan ini untuk masyarakat ini dok? Ya, salah satunya bisa dilakukan oleh NTV, selalu membuat acara-acara yang mengedukasi masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan. Jadi memang kuncinya edukasi, edukasi yang bisa menyentuh masyarakat, yang membuat mereka mau secara sukarela untuk melakukan protokol kesehatan, bukan karena takut kepada pemerintah, bukan karena takut pada bos dan lain-lainnya, bukan karena terpaksa, tapi memang merasa ini adalah suatu kebutuhan. Jadi please tolong edukasi, siaran edukasinya semakin banyak ya. Baik dokter, dan terkait dari vaksinisasi ini sendiri, vaksinasi yang dilakukan di Indonesia tentunya tidak main-main dalam mencegah dan khususnya pemerintah ada beberapa vaksin yang direncanakan akan kita distribusikan khususnya untuk pasokan masyarakat Indonesia. Selain dari Sinovac, itu juga ada AstraZeneca juga ya dok ya? Ya, saya dengar pemerintah Kemenkes dalam hal ini merencanakan untuk membeli atau mengimpor banyak lebih dari 5 jenis vaksin. Yang jelas kan Sinovac. Nah, Sinovac sudah datang ke Indonesia secara bertahap. Selanjutnya saya dengar juga akan ada Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan lain-lainnya. Dan menurut saya ini baik karena memang kita harus jujur, di tingkat global pun sekarang vaksin ini menjadi rebutan. Banyak negara berlomba-lomba untuk memesan dan memastikan untuk segera mendapatkannya, termasuk Indonesia. Dan
saya kira Sinovac inilah yang pertama kali yang bisa terrealisasi begitu. Tapi dari Novavax dan AstraZeneca yang rencananya menyusul dari vaksin yang pertama ini, bagaimana Anda melihat ini, Dok? Apakah ini secara efektivitas bagaimana menurut dokter? Menurut saya justru bagus ya, karena barangkali tidak ada satupun yang perusahaan yang bisa memasok suatu negara secara keseluruhan. Bisa dikatakan Indonesia dengan 270 juta penduduk ya, dan kalau ingin mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok itu butuh vaksin yang banyak sekali. Apalagi Sinovac ini pemberiannya 2 dosis. Ya, jadi bukan 1 dosis. Jadi kalau katakanlah ingin melakukan vaksinasi terhadap 50 juta orang, butuh 100 juta dosis vaksin filenya. Nah sekarang kita baru 3 juta. Itu salah satu, sehingga karena tidak memungkinkan satu perusahaan memasok satu negara, maka adalah cukup bijaksana Kemenkes memesan ke beberapa perusahaan seperti Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan lain-lain itu. Akan tetapi ketika ada Novavax dan AstraZeneca yang akan tiba menyusul dari Sinovac ini sendiri, apakah ini berarti butuh izin yang lebih lama lagi maupun apakah hanya Bio Farma yang sanggup untuk menangani itu, Dok? Wah, itu saya nggak tahu bagaimana, apakah Bio Farma sanggup atau, tetapi saya kira BUMN itu punya banyak perusahaan ya. Jadi mungkin tentu saja mereka akan bagi-bagi lah itu ya. Karena kita butuh cepat. Kalau hanya satu perusahaan mungkin akan terkendala. Jadi saya kira simultaneous saja secara bersamaan ya, dan yang penting cepat ya, dan kita terbantu sebagian untuk bisa melakukan pencegahan. Sebagian saya katakan ya, bukan seluruhnya. Karena protokol kesehatan itu tetap wajib. Jadi sekali lagi intinya vaksinasi ini tidak menggugurkan kewajiban kita untuk menjalankan protokol kesehatan. Itu perlu di-highlight tuh oleh TV, disampaikan kepada masyarakat. Baik, jadi kita mengingatkan bahwa masyarakat tentunya jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan walaupun vaksin ini sudah tiba. Seperti itu ya, Dok ya. Dan Betul. kita akan berbincang lebih jauh lagi, Dok, akan tetapi kita break sejenak dan kita akan kembali usai jeda. Tetaplah di Nusantara Petang.